Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua, masih seputar surat lamaran pekerjaan. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya tentang KD 3.2, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Indikator yang dicapai ada 3, nak. Yang pertama, mendata ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, menggunakan PUEB dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Kalian tahu apa PUEB? PUEB itu kepanjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Artinya, menggunakan huruf kapital yang benar, tanda baca, kapan kata sambung yang tepat, ya. Semua peraturannya diatur dalam PUEB, peraturan penulisan. Sedangkan tujuan pembelajarannya ada 3, sama bunyinya seperti indikator yang di atas. Lihat ini ada 6 ya. Kemudian dipindah ya. Nah, kemudian bahasanya. Yang kedua, bahasa yang baik dan benar. Ternyata setelah kamu baca, penulisan surat lamaran tersebut belum menggunakan kaidah berbahasa yang baik. Seperti penulisan kalimat pemberian, ya, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik ataupun koma. Dan yang berikutnya, temuan yang lainnya, mungkin informasi medianya. Di sini dicatat pelamar mencantumkan sumber di awal. Kemudian pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Kemudian temuan unsur analisis yang berikutnya. Unsur salam pembuka seharusnya menggunakan dengan hormat. Berarti contohnya hanya besar. Jadi kamu perbaiki menjadi H kecil, ya. Dan seterusnya temuan-temuan berikutnya kamu amati sesuai dengan tabel berikut ini. Sampai kepada kelengkapan unsur surat. Di sini analisis yang ditemukan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan sudah lengkap. Kalau seandainya belum, kamu isi. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan belum lengkap. Ya. Nah, ini kamu perhatikan. Nanti akan menggunakan tabel seperti ini. Berikutnya, ini sumber surat lamaran pekerjaan. Sumber informasi tentang penerimaan pekerjaan. Ada yang pertama berdasarkan iklan. Nah, kamu gunakan memulai kalimatnya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa? Apa Kompas, apa harian Rakyat Bengkulu diisi, ya. Tanggalnya diisi, tanggal berapa. Yang isinya menyatakan bahwa perusahaan yang Bapak pimpin menerima pegawai misalnya, ya. Contoh yang kedua, dalam harian isi surat kabarnya tanggal berapa. Saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT apa membutuhkan tenaga apa, ya. Berkenan hal tersebut saya titik. Sumber yang berikutnya informasi seseorang. Nah, ini contohnya. Menurut informasi dari Bapak, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan tenaga apa, ya.
sehubungan dengan hal itu, dan seterusnya. Nah, ini kan di sini lampirannya tidak ada kan. Kemudian nama perusahaannya dibalokkan semua, padahal harus huruf kecil, ya. Nah, lihat tempat dan tanggalnya, pemberiannya di awal dengan huruf kapital, harus huruf kecil. Begitu juga di sini di kalimat pembuka, nama perusahaannya kapital, ya. Harusnya yang awal-awal saja. Nih. Kemudian alamatnya jangan sampai batas kabupaten, lengkapkan provinsinya. Provinsinya apa, diakhiri tanda titik, ya. Nah, ini titik koma. Tadi contohnya koma saja tadi. Titik koma kamu perhatikan. Kemudian contohnya tadi kalimat penutupnya terpisah. Atas perhatian Bapak nih, alinea baru harusnya jadikan satu alinea barunya, ya. Setelah itu sesudah salam penutup koma. Tadi contohnya tidak ada koma. Nah, ya. Kemudian terima kasih dipisah. Nah, ini petunjuk latihan. Sama, kamu pelajari materinya secara saksama. Yang kedua, perhatikan contohnya pada PowerPoint, diulang-ulang. Yang ketiga, kerjakan di buku latihan Anda. Nah, setelah itu, difoto dan kirim filenya ke Google Form. Satu paket dengan tes uji kompetensi yang akan kamu kerjakan nanti. Waktu pengumpulan ini maksimal 2 hari setelah pertemuan ini. Beri nama bagian atasnya supaya guru gampang menilainya. Setelah itu, PowerPoint kamu rangkum, ya. Kamu rangkum supaya kamu tidak repot-repot lagi buka-buka PowerPoint. Nanti ada kendala, kuota habis, listrik mati, misalnya, ya. Jadi sewaktu-waktu buku catatan kamu saja yang bisa dibaca. Jadi ingat, ya, setiap pertemuan jangan lupa merangkum. Yang terakhir, apabila kamu ada kesulitan, silakan japri pada guru yang bersangkutan. Nah, ini soalnya. Soal, kamu buka buku paket halaman 14. Ya, buku paket halaman 14. Bagaimana, sudah meminjam kan bukunya? Nah, kamu analisis unsur-unsur kebahasaannya, pakai kolom dan tabel tersebut. Nah, tugas yang kedua, kamu perbaiki yang mana huruf kapital, yang mana tidak ada tanda baca, ya. Nah, setelah itu hasilnya kamu kerjakan di buku latihan, kamu foto dan kirim filenya ke Google Form. Demikian saja, ya. Selamat bekerja. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.